Pada bulan Syawal ini, umat muslim di seluruh dunia sedang bergembira merayakan sebuah kemenangan. Atau kita bisa menyebutnya dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemenangan tersebut tidak lain merupakan hasil dari jerih payah mereka setelah menjalankan puasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Di seluruh Nusantara memiliki berbagai macam cara dalam menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri. Di Pulau Jawa terdapat tradisi kupatan. Kupatan ini merupakan hasil dari pemikiran para wali songo dalam menyebarkan dakwah Islam melalui budaya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan seminggu setelah Idul Fitri. Biasanya masyarakat desa berkumpul di suatu tempat seperti masjid atau musola untuk melakukan selamatan, dan seluruh warga membawa hidangan yang didominasi dengan ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan selongsong dari anyaman daun kelapa yang masih muda, atau disebutnya dengan janur. Masyarakat desa biasanya membuat sendiri anyaman tersebut, lalu diisi dengan beras yang telah direndam air. Kemudian kupat tersebut direbus selama berjam-jam sampai matang. Dan makanan ini biasanya disajikan bersama sayur pelengkap, seperti opor ayam dan lainnya. Ketupat sudah menjadi makanan khas Lebaran Hari Raya. Namun dalam tradisi Jawa, makanan ini bukan hanya sajian pada hari kemenangan saja, tetapi makna filosofis yang mendalam dalam tradisi Jawa. Kupatan ini merupakan bentuk akulturasi dari ajaran Islam terhadap tradisi di masyarakat Nusantara. Hal ini merupakan cara wali songo untuk mengenalkan ajaran Islam mengenai cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, dan saling menjalin silaturahim. Dalam sejarah, konon adalah Sunan Kalijaga yang memperkenalkan ketupat pertama kali dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa, yang pada saat itu notabene sulit diislamkan karena masyarakat Jawa yang sudah mempunyai sistem kepercayaan sendiri. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya. Ketupat merupakan salah satunya, karena dianggap bisa dekat dengan kebudayaan masyarakat Jawa saat itu. Nah, berkat ketupat, penyebaran agama Islam pun akhirnya bisa diterima luas. Banyak yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Pada saat itu, Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali ba'da, yaitu ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Ba'da Kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada hari yang disebut Ba'da Kupat tersebut, di tanah Jawa waktu itu hampir setiap rumah terlihat menganyam ketupat dari daun kelapa muda. Setelah selesai dianyam, ketupat diisi dengan beras kemudian dimasak. Kupat tersebut kemudian diantarkan ke kerabat yang lebih tua atau sebagai lambang kebersamaan. Dalam filosofi Jawa, kupat memiliki makna khusus. Kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan yang ditandai dengan tradisi sungkeman bagi orang Jawa. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Kemudian laku papat yang artinya 4 tindakan. Tindakan yang dimaksud ini ialah labaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berarti sudah usai yang menandakan berakhirnya waktu puasa. Luberan artinya meluber atau melimpah, ajakan bersedekah untuk kaum miskin dan pengeluaran zakat fitrah. Kemudian leburan berarti habis dan lebur. Maksudnya dosa dan kesalahan kita akan dilebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. Kemudian yang terakhir laburan. Laburan berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya di sini supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain.
Untuk penggunaan daun kelapa muda sebagai bungkusnya atau dalam bahasa Jawa disebut dengan janur, merupakan akronim dari Janah Nur atau cahaya surga. Selain itu, janur juga kadang dianggap bahwa merupakan akronim dari Jatineng Nur atau yang memiliki arti hati nurani. Filosofinya, saat lebaran kita harus membersihkan hati dari segala macam hal negatif, sehingga kita bisa kembali ke fitri atau kembali suci dengan saling memaafkan. Pembuatan ketupat yang harus dianyam dengan rumit itu juga punya makna tersendiri. Kerumitan anyaman ketupat menggambarkan keragaman masyarakat Jawa yang harus dilekatkan dengan tali silaturahmi. Sementara itu, beras dimaknai sebagai nafsu duniawi, dan juga gak ketinggalan bentuk segi 4 ketupat yang begitu khas menggambarkan prinsip kiblat papat lima panjar atau 4 arah satu pusat, yang memiliki makna kemanapun manusia melangkah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang kupas santen kula lepat nyuwun ngapunten, yang artinya saya salah dan mohon maaf. Nah, secara keseluruhan kupat memiliki makna sebagai nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Itulah makna, arti, serta filosofi dari kupat. Betapa besar peran para wali dalam memperkenalkan agama Islam dengan menumbuh kembangkan tradisi budaya sekitar, seperti tradisi lebaran dan hidangan ketupat yang telah menjadi tradisi dan budaya hingga saat ini. Bahkan gak hanya masyarakat Jawa saja yang membuat kupat, tetapi juga masyarakat di luar Jawa. Tradisi ini akan masih sangat terasa apabila di Kudus dan sekitarnya, masyarakat desa bersama pengurus masjid atau musola menumbuh kembangkan tradisi ini agar tetap lestari.